بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. Dekat sini, Cak. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Arba'una Hadithan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis yang berisi bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun akhlak dan karakter seorang muslim dalam skala individu maupun masyarakat. Dan kita pada malam hari ini insyaallah taala akan melanjutkan pada hadis yang ke-33 dan sebentar lagi kita akan khatam kitab ini insyaallah taala. Qala al-muallif hafizahullah taala al-hadits ats-tsalits wa ats-tsalatsун. Hadis yang ke-33. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu akan selalu berada di dalam kelapangan, di dalam agamanya ini. Artinya, dia akan selalu mudah untuk mendapatkan amalan-amalan yang akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Fi fushatin min dinih. Artinya selama dia berjalan di atas Islam ini, walaupun mungkin terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, dia akan selalu mendapatkan dalam rutinitas ibadah sehari-harinya, ia akan banyak melakukan amalan-amalan yang menjadi penggugur dosanya, ia sadari maupun ia tidak sadari. Ia sadari maupun ia tidak sadari. Ma'lam yusib daman haraman. Dengan catatan selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Apa maknanya? Fi fushatin min dinih. Seorang mukmin itu terus berada di dalam kelapangan, di dalam agamanya, pada hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan bahwasanya ia maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Dan selama hamba-hambanya ini melakukan ketaatan dan menjauhi dosa-dosa besar, Allah sudah menjanjikan bahwasanya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang. Kita ulangi, Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran, selama seorang mukmin, seorang muslim menjauhi dosa-dosa besar, khususnya yang berkaitan dengan hak manusia, hak sesama manusia, maka atau dosa-dosa besar yang lain pada hak Allah, bukan dosa-dosa kecil, maka Allah sudah janjikan akan diampuni dosa-dosa kecil yang terkadang ia lakukan
dalam rutinitas sehari-harinya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa kecil yang kalian terus lakukan tanpa henti. Rutinitas keseharian kalian selalu saja mengulangi dosa-dosa kecil ini, baik itu dosa oleh pandangan, sentuhan, mungkin yang terbesit di dalam hati, dari yang diakibatkan oleh lisan, yang tidak sampai kepada derajat dosa besar. Selama kalian menjauhi dosa yang besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengenai ayat di dalam surat An-Nisa ini. Syaratnya, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Selama kalian menjauhi dosa-dosa besar, kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kalian lakukan. Fi fushati min dinih. Itulah kenapa seorang mukmin dikatakan selalu ia berada di dalam kelapangan di dalam agamanya. Karena yang namanya dosa kecil, siapa yang bisa menghindar darinya? Enggak ada. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam jaa yaumal qiyamati illa walahu dzan illa Yahya ibn Zakaria. Setiap anak cucu Adam, ketika ia datang di hari kiamat kelak, pasti membawa dosa. Siapapun ia, kecuali satu, Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang Yahya di dalam Al-Quran, walam yakun jabbaran asiyah. Dan Yahya ini tidak pernah menjadi seorang yang sombong dan tidak pula menjadi seorang yang melakukan maksiat. Maka yang namanya dosa kecil tidak ada yang bisa menghindarinya. Namun ketika demikian ketetapan Allah pada makhluknya, pada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun ini, di antara konsekuensi sifat pengampunnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang beriman amalan-amalan yang ketika mereka laksanakan, mereka sadar atau tidak sadar menjadi penggugur dosa-dosa kecil mereka. Dan juga di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan wal umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah, antara salat 5 waktu yang satu dengan yang lain, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan tahun ini dengan tahun berikutnya, dan antara umrah yang dilakukan saat itu dengan umrah berikutnya, interval di antara amalan-amalan ini akan menjadi penggugur dosa-dosa seorang muslim, dengan catatan kalau dia menjauhi dosa besar. Berarti yang dihapus apa? Dosa kecil. Ini fi fushatin min dinih. Maka seorang muslim, seorang mukmin itu akan terus berada di dalam kelapangan dalam agamanya, dengan catatan kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, diantaranya malam yusib daman haraman. Selama dia tidak berurusan dengan menumpahkan darah tanpa hak. Kenapa nas di sini secara spesifik menyebutkan daman haraman? Selama dia belum menyentuh darah yang haram, artinya membunuh muslim yang lain yang diharamkan, atau mungkin mu'ahad, seorang kafir, tapi antara pemerintah kita dengan pemerintahnya ada perjanjian damai, atau kafir dhimmi, atau kafir musta'min, kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Kenapa nas secara spesifik di dalam darah orang-orang ini? Hal ini dikarenakan walaupun mungkin ia terjatuh ke dalam dosa besar dan itu berkaitan dengan hak Allah, maka
Kalau dia beristighfar kepada Allah, Allah mungkin mengampuni. Selama ia memenuhi 3 syarat, dia menyesal. Sebagaimana dalam hadis Abdul Karim Al-Jazari dari Al-Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu at-taubah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. An-nadam at-taubah. Penyesalan itulah substansi dari sebuah tobat. Maka kalau seorang ketika bertobat, ia memenuhi 3 hal. Ia menyesali. Kemudian ia meninggalkan dosa yang ia lakukan. Dan ia bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika dosa yang ia kerjakan, walaupun dosa besar, berkaitan dengan hak Allah, Allah akan gugurkan. Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, tidak akan pernah selesai urusannya sampai ia meminta untuk dihalalkan oleh orang yang ia zalimi. Sampai ia meminta dihalalkan oleh orang yang dizalim. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang satu amalan, siapa saja yang melakukan amalan tersebut diampuni semua dosanya. Kata Rasulullah, yughfaru lisyahidi kullu dzanb illa ad-dain. Seorang yang mati syahid di jalan Allah, berperang dalam rangka, berjihad dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Ketika ia terbunuh, gugur di medan perang, mati syahid, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya kecuali utang. Kenapa utang? Karena utang ini berkaitan dengan hak makhluk. Adapun hak Allah, Allah sudah kabarkan ia menggugurkan haknya kepada orang yang mati syahid dalam rangka menegakkan kalimatullah. Sebesar apapun dosanya. Bahkan dosa kesyirikan. Seorang yang baru masuk Islam, belum sempat sholat 1 rakaat pun, kemudian ikut perang, kalau ia gugur, wafat, syahid pada saat itu, ia akan masuk surga walaupun belum pernah bersujud. Sebagaimana yang terjadi pada Khuzaimah bin Thabit. Ketika itu ia datang pada perang Uhud, lalu dia mengatakan masuk Islam, bersyahadat, lalu ia ikut perang, terbunuh, wafat, mati syahid. Kata Rasulullah, amila qalilan wa ujira kathiran, dakhalal jannah walam yasjud sajadah. Masuk surga orang ini padahal dia belum pernah bersujud sekalipun. Kenapa? Karena dosa yang ia lakukan hanyalah berkaitan dengan hak Allah walaupun kesyirikan. Ketika dia sudah bertobat, memenuhi syarat-syaratnya, Allah ampuni hamba tersebut. Tapi berkaitan dengan hak sesama manusia, ini urusannya lain. Karena Allah tidak ingin menzalimi hamba-hambanya. Dia yang menzalimi hambanya, dia yang menzalimi sesama hamba Allah, maka urusan halal menghalalkan ini sesama hamba. Allah tidak akan pernah hanya untuk memberikan kepuasan kepada satu hambanya lalu mengorbankan hak orang lain. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi dan selainnya, wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun. Maka ini yang harus diperhatikan seorang mukmin. Berhati-hati ketika kita berbicara berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatan manusia, apalagi dia sesama muslim. Ini berhati-hati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika para sahabat mengeluhkan harga-harga di pasaran melonjak naik, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ghalas si'ir fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga-harga melambung tinggi, maka tolong tetapkan harga yang flat bagi kami. Apa kata Rasulullah? Innallaha huwal qabid al-basit ar-raziq al-musa'ir. Ketahuilah wahai sekalian manusia, yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki, yang memberi rezeki, dan yang menentukan harga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Ketika datang musim hujan dan Allah yang menurunkan hujan,
kemudian komoditas-komoditas pertanian ini tercukupi suplai airnya, maka akan menghasilkan panen yang melimpah. Ketika suplai barang di pasar melimpah, otomatis harganya akan turun dalam keadaan permintaan sama. Sebaliknya ketika datang musim paceklik, maka akan susah, hasil panen sedikit, sementara permintaan di pasaran tetap. Dan hukum ekonomi ketika ada perbedaan antara supply dan demand-nya ini, maka akan membuat harga naik. Dan Rasulullah tidak mungkin menzalimi petani atau tidak mungkin menzalimi pembeli di pasaran. Maka semua ini terjadi secara alamiah, secara organik, secara natural. Demikian, maka menetapkan harga dengan konsekuensinya menzalimi salah satu pihak, penjual atau pembeli, ini tidak mungkin dilakukan oleh syariat. Dan lihat kaidah hidup Rasulullah pada akhir hadis ini, wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yatlubuni fi mal wala dam, fi damin wala mal. Dan aku berharap berjumpa dengan Allah, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku di hadapan Allah berkaitan tentang darah ataupun harta. Subhanallah. Kaidah hidup yang diajarkan oleh Rasulullah. Masalah harga-harga di pasar, walaupun beliau pemimpin pada saat itu yang memiliki otoritas untuk menentukan harga, tidak mungkin ketika harga di pasar ini naik turun secara natural, tidak mungkin ditetapkan. Kecuali kalau misalnya ada permainan dari sisi supply, ada permainan dari tengkulak, ada penimbunan. Ini ada strategi sendiri dalam syariat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yahtakir illa khati'. Tidaklah seorang sengaja menimbun barang dalam keadaan produk tersebut adalah produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang berikutnya, penimbunan tersebut mengakibatkan harga naik, maka penimbunan ini hukumnya haram. Ini strategi berkaitan kalau ada permainan pada suplai barang. Tapi kalau terjadi secara natural, maka tidak mungkin ditetapkan harga yang flat yang akan menzalimi salah satu pihak. Ketika itu pun Rasulullah mengajarkan kaidah hidup ini, dan aku berharap ketika aku berjumpa dengan Allah nanti, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut aku berkaitan tentang darah ataupun harta sesama manusia. Karena hal-hal seperti ini tidak mungkin bisa selesai urusannya kecuali dengan keridhaan dan kerelaan orang tersebut. Berkaitan dengan harta, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil, secara ilegal. Kecuali pada perniagaan, proses perpindahan kepemilikan, jual beli yang didasari oleh asas saling ridha antara penjual dan pembeli. Lihat, di sini harus ada asas ridha. Maka siapa saja yang pernah mengambil harta saudaranya atau pernah memakai jasa saudaranya, maka semuanya ini akan dikembalikan kepada asas ridha. Baik dia yang menawarkan jasa, telah menerima dana tidak sesuai dengan jasanya, atau dia yang telah menerima jasa tidak sesuai dengan bayarannya, maka semuanya kalau tidak ada penghalalan dan asas ridha di muka bumi ini, penyelesaiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para kaum mukminin yang telah berhasil melewati sirat, thumma yuqafuna 'alal qantarah. Kata Rasulullah, setelah mereka berhasil melewati sirat yang sangat mengerikan ini, mereka akan berhenti di sebuah tempat yang bernama qantarah. Disitulah pengadilan terakhir yang disebut dengan al-qisasul akbar. Itulah qisas yang terbesar.
Dan tidak akan masuk surga seorang yang seharusnya masuk surga sampai manusia yang lain yang pernah ia zalimi mendapatkan haknya. Baik itu sesama penghuni surga, akan ditunaikan hak dan kewajiban sesama mereka sampai hilang sisa-sisa kebencian dan hasad, dengki di dalam hati. Dan itulah makna firman Allah di dalam surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Setelah semuanya itu diselesaikan, pengadilan ditegakkan, setiap hak dikembalikan, kata Allah, kami cabut semua rasa benci, rasa dengki, iri dan hasad dari hati mereka, sehingga ketika mereka masuk surga, mereka pun masuk surga dalam keadaan bersaudara. Di atas dipan-dipan mereka saling berjumpa, mereka saling bercengkrama. Demikianlah penduduk surga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika beliau membaca ayat ini, aku berharap akulah dan juga saudara-saudaraku seperti Muawiyah, seperti Talha ibn Ubaidillah, kamilah yang dimaksud dengan ayat-ayat ini. Walaupun kami mungkin dikarenakan ijtihad kami semasa hidup di dunia, kami berperang sesama kami hingga banyak yang terbunuh, tapi kami berharap di hari kiamat kelak Allah mencabut semua kebencian-kebencian tersebut dikarenakan tendensi-tendensi yang terlalu banyak dari manusia dalam kehidupan dunia ini. Kemudian ketika masuk surga, kami dijadikan oleh Allah saling bersaudara, saling mencintai, tidak ada permusuhan lagi. Kemudian kata Imamul Barbahari rahimahullah, dan ini merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahkan seorang yang seharusnya masuk surga tidak akan diizinkan masuk surga sampai ia menunaikan semua kezaliman yang pernah ia ambil, walaupun kezaliman tersebut dari seorang penduduk neraka. Kita kembali pada pembahasan kita. Maka manusia tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang penduduk surga yang seharusnya masuk surga, dia tidak akan masuk surga sampai dia menunaikan kezaliman yang pernah ia lakukan terhadap penduduk neraka. Subhanallahiladzim. Makanya seorang muslim tidak boleh menzalimi walaupun itu orang kafir, selama dia kafir satu dari tiga jenis kafir. Kafir dhimmi, seorang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin, tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Dijamin keamanan, harta, darah, dan kehormatan. Sebagai kompensasinya ia membayar upeti, al-jizyah. In kana min ahliha. Kemudian yang kedua, ada namanya kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang datang dari negeri kafir, tapi antara pemerintah kita dengan pemerintah orang kafir tersebut ada perjanjian damai. Maka orang kafir seperti ini harus dijaga tiga hal ini, darah, harta, dan kehormatannya. Kemudian yang ketiga, kafir musta'min. Seorang yang berasal dari kafir harbi, negaranya dengan negara kita tidak ada perjanjian damai, negara kafir tidak ada perjanjian damai, tapi ketika ia masuk ke negeri kita, negeri kaum muslimin, diberi jaminan keamanan oleh salah seorang penduduk di negeri kaum muslimin, walaupun budak. Zimmatul muslimina wahidah, karena kesepakatan jaminan sesama muslim itu satu. Walaupun perempuan yang memberikan hak keamanan, semua muslim harus sama-sama memberikan hak keamanan terhadap kafir tersebut yang masuk untuk mencari perlindungan keamanan di negeri kaum muslimin. Yang tiga ini jangan sekali-kali seorang mencoba untuk menzaliminya. Apalagi melakukan pengoboman-pengoboman wal'iyadzubillah yang membuat mereka terbunuh, dan ini adalah al-ghadar, mengkhianati perjanjian. Dan ar-rusul la taghdir, para rasul demikian pula pengikutnya dari kalangan orang-orang beriman tidak pernah ada sejarah mereka melakukan pengkhianatan. Ini tidak pantas bagi seorang muslim. Bahkan kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam hadis Abu Hurairah, di antara ciri orang munafik adalah idza tumina khan, jika ia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf, dan jika dia mengikat perjanjian
dia mengingkari perjanjian tersebut. Maka seorang muslim tidak melakukan hal ini. Baik. Mudah-mudahan kita bisa paham apa makna la yazalul mu'minu fi fushatin min dinih. Seorang muslim itu akan terus berada di dalam kelapangan dalam agamanya ini malam yusib daman haraman, selama ia tidak menumpahkan darah yang haram. Kita baca sedikit dari syarah penjelasan yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Fihi syumuliyatul islami wa samahatuhu. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya Islam ini adalah agama yang universal dan agama yang sangat toleran terhadap pemeluknya. Artinya seorang muslim terus merasakan tidak ada tekanan di dalam Islam selama dia berusaha berjalan di atas rambu-rambu syariat Islam. Wa fihi ma'tilka as-samahati al-wa'idu liman adarra bighairihi bighairi haqq. Namun seorang juga harus mengetahui bahwasanya walaupun Islam ini memberikan kelapangan, kebebasan terhadap seseorang di dalam menganut agamanya ini, di dalam menjalankan syariat Islam, namun ia juga terikat dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Jadi bukan kebebasan yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang, bebas ingin melakukan ini, melakukan itu. Karena dalam hubungan sesama manusia saja, manusia tidak menerima kebebasan secara mutlak. Misalnya, ada seorang yang menyalakan musik rock atau thrash misalnya yang keras dan suara volumenya dikencengin. Manusia tidak akan menerima hal tersebut. Walaupun dia merasakan, loh ini hak asasi saya. Ini kan hak asasi manusia, saya bebas dong. Nggak bisa, manusia tidak bisa menerima tersebut. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini, kita terikat dengan norma-norma bertetangga, norma-norma berlingkungan, bermasyarakat, dan bernegara. Dan ini semua diatur di dalam Islam. Maka seorang walaupun dia berada di dalam kebebasan, kelapangan di dalam agamanya ini, ia tetap terikat dalam aturan-aturan Islam sehingga ia tidak boleh merugikan orang lain tanpa hak. Tidak boleh merugikan orang lain tanpa hak. Wa fihi anna al-ma'siyata tudayyiqu al-fasih 'ala sahibiha. Dan dari hadis ini juga kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwasanya yang namanya maksiat itu akan membuat seorang merasa sempit. Akan membuat seseorang merasakan kegelapan. Sehingga untuk melangkah, ia pun tidak memiliki pandangan yang jauh ke depan. Tapi selalu ia menjalani cara-cara yang instan. Dan ini banyak syahidnya di dalam realita masyarakat kita dan juga dalam dalil-dalil syariat. Misalnya kita ambil satu contoh. Seorang yang melakukan pembunuhan misalnya wal'iyadzubillah seperti yang disebutkan dalam hadis ini, menumpahkan darah. Seprofesional apapun ia mencoba menyembunyikan bangkai ini, maka kesempitan hati itu tidak akan bisa ia sembunyikan. Dan selalu akan terbaca di dalam lie detector. Ada alat dalam dunia investigasi. Deteksi bahasa tubuh yang menunjukkan seorang ini jujur atau berbohong di dalam menyebutkan keterangan yang sedang ia dimintai keterangan tentangnya. Ada namanya lie detector. Alat yang bisa mendeteksi seorang ini dengan bahasa tubuhnya, apakah dia jujur ataupun tidak. Kenapa alat ini bisa diciptakan? Tentunya menciptakan alat seperti ini membutuhkan riset. Dengan mengumpulkan yang namanya metode sampling orang-orang yang melakukan kesalahan dan mereka mencoba untuk self defense, untuk mempertahankan diri, untuk melindungi diri dengan cara berbohong. Ya. Karena memang seorang tidak bisa menutupi dirinya bahwasanya kriminal
dosa itu akan membuat hati ini sempit. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang 3 sahabat di dalam surat At-Taubah yang mereka tidak ikut serta pada perang Tabuk. Ghazwatul Usrah. Pada perang Tabuk ada 3 sahabat yang sengaja nggak ikut, bukan karena uzur, tapi karena mereka sedang merasakan panen dan juga pada saat itu musim panas. Ini Tabuk juga jauh dari Madinah, sehingga safar yang akan ditempuh sangat berat. Sementara di Madinah panen raya, air dingin tersedia. Dulu biasanya orang-orang memasukkan air dari mata air ke dalam qirbah. Qirbah ini bejana air dari kantong air dari kulit yang ketika musim panas akan terasa dingin di dalamnya. Ketika siang hari biasanya mereka minum dicampur dengan madu dan makannya korma. Nikmat. Diajak untuk safar jihad melawan Romawi menuju ke sebuah tempat yang namanya Tabuk, sangat jauh. Akhirnya mereka pun memilih untuk diam di kota Madinah dan tidak ikut perang ketika mereka termasuk orang yang wajib perang. Ini adalah dosa besar. Sehingga ketika Rasulullah pulang, orang-orang yang juga tidak ikut perang dan di dalam diri mereka ada kemunafikan, mereka pun datang, kata Allah dalam surat At-Taubah, وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Datang orang-orang yang sengaja tidak ikut berjihad ini karena kemunafikan dalam hatinya, mereka mencari-cari uzur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf seperti ini dan seperti itu. Rasulullah, udahlah, enggak masalah, uzur silakan. Adapun yang ada dalam hati kalian, urusannya antara kalian dengan Allah. Rasulullah hanya menghukumi secara zahir, karena Rasulullah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Lalu datang Ka'ab bin Malik bersama 2 sahabatnya. Ka'ab bin Malik jujur menyebutkan, ya Rasulullah, tidak ada yang menghalangi kami untuk ikut berjihad kecuali kemalasan dan ingin merasakan nikmatnya dunia. Amma hadza faqad sadaq. Kata Rasulullah, adapun orang ini dia sudah jujur. Pada sejak saat itu pun Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya yang lain, Hilal bin Umayyah atau selainnya, mereka mulai saat itu diboikot secara totalitas. Kata Allah, hatta idza dhaqat alaihimul ard. Ketika mereka diboikot dikarenakan dosa yang mereka lakukan ini, membuat hati mereka merasakan bumi yang sangat luas ini seakan-akan lebih sempit dari lubang jarum. Iya, ini luar biasa. Ardul falati ma'al a'da'i dhayyiqatun wa sammul khuyuti ma'al ahbabi maidan. Ditalqin oleh Syekhuna Abdul Hadi Al-Umairi, beliau juga ditalqin oleh syekhnya Wasiullah Abbas hafizahullah, sebuah bait syair yang isinya ardul falati ma'al a'da'i dhayyiqatun. Luasnya padang pasir, tapi kita berada hidup di padang pasir ini walaupun luas, bersama musuh terasa sangat sempit. Seakan-akan kita kemanapun diawasi oleh musuh dan suatu saat bisa saja ada anak panah yang terarah ke kita. Sehingga sempit rasanya. Wasammul khuyuti ma'al ahbabi maidanu. Adapun lubang jarum sekecil apapun, gubuk yang kita rasakan tapi bersama orang-orang yang kita cintai terasa sangat luas. Maka Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya ini dikarenakan maksiat yang mereka lakukan, luasnya bumi ini terasa sangat sempit di dalam hati mereka. Ini dikarenakan maksiat, salah satu dampak negatifnya adalah melahirkan kesempitan di dalam hati seorang manusia. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, qawluhu fi fushatin min dinih, mafhumuhu annahu yadhiqu alaihi dinuh,
ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah hadis ini, dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, makna seorang itu akan terus berada di dalam kelapangan di dalam agamanya, mafhumul mukhalafa, makna tersirat dari hadis ini adalah seorang itu ia akan merasakan agamanya ini menjadi sempit ketika dia berurusan dengan menumpahkan, membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Karena seorang yang membunuh seorang mukmin, dia akan terkena ancaman membunuh seorang mukmin dengan ancaman yang diarahkan kepada seorang kafir yang membunuh seorang mukmin. Artinya seorang kafir yang membunuh mukmin ini sangat besar urusannya. Tapi seorang mukmin yang membunuh mukmin juga ini tidak kalah besar urusannya. Ini tidak kalah besar urusannya. Wa qala Ibnu al-Arabi rahimahullah al-Hanbali al-fushatu fi ad-din si'atul a'mali salihah hatta idza jaa al-qatlu daqat li'annaha la tafi bihi wal fushatu fi dhanbi qabuluhu lil maghfirah. Berkata Ibnu al-Arabi rahimahullah, kelapangan di dalam agama ini adalah seorang merasakan luasnya amal-amal saleh yang ia bisa lakukan, namun ketika ia melakukan pembunuhan seakan-akan semuanya itu sempit karena dosa yang ia lakukan tidak bisa digugurkan oleh amal-amal saleh yang ia lakukan. Sementara makna kelapangan seseorang di dalam kesalahan yang ia lakukan artinya ia bisa saja melakukan kebaikan, kemudian kebaikannya itu diterima oleh Allah, dan di antara manfaat yang ia dapatkan dari kebaikan yang diterima oleh Allah adalah diampuninya dosa hamba tersebut. Wa fihi ta'zimu sya'nid dima. Kata penulis hafizahullah wa waffaqah, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran yang kita bisa petik bagaimana Islam sangat menganggap besar yang berkaitan tentang perkara darah ini. Dan darah ini berkaitan tentang menjaga nyawa, menjaga darah manusia. Ini diantara tujuan, satu dari 5 tujuan diturunkannya syariat agama samawiyah, agama yang Allah turunkan dari langit kepada rasul-rasulnya. Ad-daruriyatul khams, 5 tujuan diturunkannya syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin. Tujuannya adalah untuk menjaga agama. Sehingga diharamkannya murtad, diharamkannya bid'ah. Semuanya ini tujuannya adalah untuk menjaga agama. Kemudian yang kedua, hifdzul dima. Diharamkannya pembunuhan dan hal-hal yang mengantarkan kepada pembunuhan seperti menipu, melakukan provokasi, melakukan adu domba yang semuanya bisa mengantarkan kepada pembunuhan, pertumpahan darah, ini diharamkan di dalam Islam. Ada namanya tahrimul wasail dan ada tahrimul ghayah. Dan pengharaman darah ini adalah di antara tujuan diturunkannya syariat. Yang ketiga, hifdzul mal. Diharamkannya mencuri, mengambil harta orang tanpa hak. Tujuannya adalah untuk menjaga harta manusia. Kemudian yang keempat, hifdzun nasab wal ird. Syariat dari langit Allah turunkan, di antara tujuannya adalah untuk menjaga nasab dan kehormatan manusia.
sehingga diharamkannya perzinahan dan hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan. Kemudian yang kelima, hifdzul aql. Syariat dari langit ini Allah turunkan, di antara tujuannya adalah untuk mengharamkan hal-hal yang bisa merugikan akal manusia, sehingga diharamkanlah khamar dan jenis-jenisnya. Maka inilah yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 tujuan diturunkannya syariat. Semua syariat Islam dari A sampai Z kembalinya kepada 5 hal ini. Dan 5 hal ini disebut dengan tahrimul ghayah. Dan segala yang mengantarkan kepada 5 hal ini disebut dengan tahrimul wasail, dengan rincian masing-masing di dalam setiap kaidah tentunya. Maka Islam ini sangat menganggap besar berkaitan tentang urusan darah. Termasuk hal-hal yang bisa mengantarkan kepada terjadinya pertumpahan darah. Maka diharamkannya seorang saling bermusuhan, adu domba. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah dan selainnya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata beliau, la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la tanajashu, wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwan. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuh, wa la yahqiruh, kafa bil mar'i ithman an yahqira akhahul muslim. Janganlah kalian saling bermusuhan. Janganlah kalian saling bertengkar. Janganlah kalian saling memboikot. Dan jangan melakukan najash. Ini najash, salah satu kecurangan dalam jual beli yang sudah sering kita sebutkan di dalam majelis kita ini. Kemudian kata Rasulullah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Pengharaman hal-hal ini dikarenakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah bisa menjadi sebab wasilah yang akan mengantarkan kepada pertumpahan darah. Maka segala yang mengantarkan kepada 5 hal ini juga diharamkan. Seperti perzinahan misalnya yang merupakan tahrimul ghaya. Segala yang bisa mengantarkan kepada perzinahan juga diharamkan. Dari melihat lawan jenis yang tidak halal, menyentuhnya, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita-wanita yang bukan mahram. Dan Allah mengatakan kepada para wanita, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun." Dan katakan kepada wanita-wanita yang mukminah agar mereka juga menundukkan pandangan mereka dari laki-laki yang tidak halal bagi mereka. Apa semua ini tujuannya? Agar manusia terjauh dari zina. Qala Ibnu al-Arabi rahimahullah, berkata Ibnu al-Arabi, membunuh hewan tanpa sebab yang dibenarkan saja, ini akan menjadi sebab dosa yang besar. Lalu bagaimana ketika seorang membunuh manusia yang kalau seandainya terbunuhnya seorang manusia, seorang yang beriman ini, ditimbang dengan dunia beserta isinya, maka membunuh seorang yang tidak berhak dibunuh ini lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia beserta isinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu indallahi aw ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin mu'min. Hilangnya dunia beserta isinya sangat mudah di sisi Allah dibanding terbunuhnya dan hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak. وذكر ابن القيم رحمه الله حديث من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. Dan Ibn al-Qayyim ketika menyebutkan hadis siapa saja yang membunuh kafir mu'ahad yang sudah kita sebutkan tadi, niscaya dia tidak akan bisa mencium bau surga. Baunya saja yang bisa didapati oleh seorang dengan indera penciumannya sejauh 40 perjalanan, dia sudah bisa menciumnya. Dan
kalau dia membunuh kafir mu'ahad yang dijamin oleh pemerintah kaum muslimin, dia sudah tidak bisa mencium aroma surga, apalagi masukinya. Thumma qal hadhihi uqubatu qatli aduwillah. Ini adalah sebagai balasan terhadap seorang yang membunuh musuh Allah, orang kafir, hanya karena ada perjanjian antara pemerintah kita dengan pemerintah orang tersebut. Fakaifa uqubatu qatili abdihi al-mu'min. Lalu bagaimana kiranya dosa seorang yang membunuh hamba Allah yang beriman. Artinya membunuh manusia yang kafir saja namun ada perjanjian dan amanah di situ sudah menjadi haram, tidak akan masuk surga sebagai balasannya. Lalu bagaimana kalau seorang yang membunuh mukmin tanpa hak? Mukmin tanpa hak. Maka ini tentunya seorang harus lebih berhati-hati di dalam kehidupan ini. Sehebat apapun emosi yang sedang ia rasakan, seberat apapun permusuhannya dengan saudaranya, ingat, hidup itu bukan cuma satu waktu. Dan manusia itu kondisinya bukan terus berada di atas. Makanya kata Rasulullah, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Kalau engkau mencintai seseorang, cintailah sekadarnya. Jangan berlebihan. Karena bisa saja suatu saat roda perputaran terus berganti, ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai di dalam hidupmu. Wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Dan kalau engkau sedang membenci seseorang, bencilah sekadarnya. Jangan berlebihan, karena bisa jadi suatu saat dikarenakan hajat atau kebutuhan, bisa jadi orang yang tadinya engkau benci ini menjadi manusia yang paling engkau harapkan dan paling engkau cintai. Demikian roda kehidupan ini terus berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, demikianlah perputaran roda kehidupan kami pergulirkan di dalam kehidupan manusia. Maka kalau kita sedang mencintai seseorang, sekadarnya. Sebagaimana pula ketika kita sedang emosi marah karena satu dan dua kasus kepada saudara kita, maka marahlah sekadarnya, karena hidup itu tidak flat, hidup itu akan terus berputar. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semua manusia-manusia yang terus belajar dari kehidupan ini, setiap hari semakin dewasa, dan setiap kali mengambil kebijakan dan keputusan kita memikirkan dan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Tentunya semua itu akan kita bisa jalani dengan paling maksimal dan paling ideal ketika kita melakukannya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita masih terus belajar dan belajar, terus duduk di majlisul ilm. Di dalamnya kita berharap untuk mendapatkan tambahan ilmu, dengannya kita mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan famini wa minasyaitan, wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.